Salah satu poin dalam deep learning adalah belajar bermakna. Dalam pembelajaran bermakna ini, siswa tidak hanya menghafal, namun juga melihat proses dari tahapan ilmu tersebut. Melalui pola ini, siswa tidak hanya mengetahui sebuah ilmu, namun juga memahami proses dan juga makna dari tahapan keilmuan tersebut. Sehingga para siswa dapat mampu memahami wujud dan juga tujuan dari proses belajar di sekolah. Salah satu poin dalam deep learning adalah belajar bermakna. Dalam pola ini, para siswa tidak hanya belajar menghafal semata namun juga memahami proses belajar dari keilmuan tersebut. Menurut pakar psikologi Universitas Brawijaya Ulifa Rahma, proses belajar bermakna dapat dilakukan dengan diskusi, praktek hingga kunjungan lapang. Melalui tahapan ini, para siswa tidak hanya memahami secara teks buku, namun melihat secara langsung proses dari berbagai materi keilmuan yang ada. Nah ya, belajar bermakna tadi tidak hanya belajar itu cuma dari permukaan saja, misalkan menekankan kayak pada hafalan gitu ya, atau misalkan pada tugas-tugas yang langsung ke hasil, tapi yang dilihat itu memang benar-benar prosesnya. Jadi anak-anak itu benar-benar memahami, misalkan kalau tentang ekonomi, misalkan tentang pasar ya, mereka benar-benar langsung harus paham pasar itu yang seperti apa, bahkan nanti turun langsung ke pasar itu misalkan kayak gimana, misalkan memahami angka, angka itu benar-benar ditunjukkan angka ini bentuknya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Jadi benar-benar metode pembelajarannya itu membuat peserta didik itu tidak hanya menghafal atau tahu secara umum, tapi benar-benar memahami secara mendalam terkait dengan apa yang mereka pelajari gitu ya. Nggak banyak, jadi memang kalau dulu kan materinya banyak gitu ya, tetapi istilahnya mereka cuma ngawang-ngawang aja atau di permukaan, tapi kalau sekarang materinya disedikitkan tetapi lebih diperdalam lagi, jadi benar-benar memahami sampai akar-akarnya ya, baik itu nanti misalkan ketika belajar tentang sumber daya manusia atau misalkan belajar tentang pemanasan global ya, benar-benar nanti anak-anak suruh praktek pemanasan global itu prosesnya seperti apa, terus habis itu nanti prakteknya itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, itu benar-benar harus dipraktekkan dan dicontohkan seperti apa, jadi ngeling sama kehidupan mereka sehari-hari, jadi dibuat sebermakna mungkin dan mendalam. Ulifa Rahma berharap dengan metode bermakna ini siswa tidak tergantung pada kecanggihan teknologi dalam mengerjakan tugas, namun dapat menggunakan nalar kritisnya untuk memahami dan menyelesaikan tugasnya.